dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dengan ayat ke-85 sampai dengan ayat ke-88 dari surah Al-Hijr, surah ke-15. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, perjuangan, dan kesabaran di dalam bersama-sama kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah, hidayah, dan maghfirahnya bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana biasanya sebelum kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang kita dapati pada ayat-ayat yang kita baca di pagi hari ini, maka alangkah baik dan eloknya apabila kita memperhatikan sejenak pesan-pesan yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat yang telah kita baca sebelumnya pada hari Jumat kemarin, yang telah pula mendapatkan penjelasan yang begitu apiknya dari guru kita, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada ayat ke-80 sampai dengan ayat 84 yang telah sama-sama kita baca pada hari Jumat kemarin, kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan peringatan dan pesan kepada kita semuanya. Sebagaimana kita dapat di dalam ayat ke-80, penduduk daerah Batu atau Hijr juga telah mendustakan para rasul. Maka disebutkan di sini adalah bahwa sisa-sisa bangunan dari Batu di Hijr ini masih ada. Dan kota Petra tidak lebih daripada 380 mil jauhnya dari Jabal Hijr. Petra dalam bahasa Yunani berarti batu, mengenai prasasti-prasasti yang terdapat di tempat-tempat itu, serta artinya yang penting. Sebagaimana banyak sekali kita bisa mendapati seputar wilayah Madinah itu, sebagaimana halnya di daerah Madain Saleh itu sendiri, peninggalan-peninggalan pada masa Nabi Saleh alaihissalam berupa bangunan-bangunan yang telah dibikin oleh kaum-kaum pada masa Nabi Saleh itu sendiri. Ayat ke-81, dan kami datangkan kepada mereka tanda-tanda kami, tetapi mereka selalu berbalik membelakangnya. Ayat ke-82, dan pada gunung-gunung mereka memahat rumah-rumah dalam perkiraan mereka yang aman. Ayat 83, tetapi ledakan dahsyat telah merenggut mereka pada pagi hari. Ayat ke-84, maka tiada berguna bagi mereka segala yang telah mereka kerjakan. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekelumit sekilas kita mereview kembali atas apa yang telah sama-sama kita dapati di dalam ayat ke-80, ayat ke-84, dan semoga hal ini menjadi peringatan dan kewaspadaan bagi kita semuanya, bahwa sesungguhnya atas apa yang telah Allah berlakukan, atas apa yang telah Allah turunkan azab-azab kepada kaum terdahulu, bahwa sesungguhnya benang merah terjadinya dan ditimpakan azab itu adalah perbuatan-perbuatan atas apa yang telah mereka lakukan dengan mengingkari tuntunan yang telah Allah sampaikan kepada mereka melalui Nabi dan Rasul yang telah secara khusus diutus kepada mereka. Dan semoga kita semuanya bersama seluruh anak dan keturunan kita semuanya diselamatkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada azab yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, bersama-sama kini kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang insya Allah akan kita dapati pada ayat ke-85 sampai dengan ayat ke-88 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-85. Wa ma khalaqadas samawati wal ardu wa ma bainahuma illa bil haqq. Dan tidak kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antaranya kecuali untuk tujuan yang benar. Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Dan saatnya pasti akan datang, maka maafkanlah segala kesalahan insani dengan maaf yang baik. Ayat ke-86. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Karena sungguh Tuhanmu Maha Pencipta, Maha Tahu. Ayat ke-87.
Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Dan telah kami berikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Pada tafsir Abdullah Yusuf Ali kita mendapati terdapat satu keterangan di dalamnya. 7 ayat yang diulang-ulang biasanya diartikan adalah surah pembukaan atau yang sama-sama kita menyebutnya surah Al-Fatihah. Ayat-ayat ini telah meringkaskan seluruh ajaran yang disajikan di dalam Al-Quran. Pemberian apa yang lebih berharga bagi seorang muslim yang lebih daripada Al-Quran atau salah satu surahnya? Kekayaan dunia, kehormatan, harta milik atau apa saja akan tenggelam tak berarti dibandingkan dengan Al-Quran. Ayat ke-88. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Janganlah engkau menatapkan pandanganmu atas apa yang kami berikan kepada golongan tertentu di antara mereka, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka. Rendahkanlah sayapmu dengan lemah lembut kepada orang yang beriman. Dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali, kita bisa mendapati, Bapak dan Ibu, terdapat 2 keterangan pada ayat ini. Yang pertama adalah, janganlah engkau menatapkan pandanganmu atas apa yang kami berikan kepada golongan tertentu di antara mereka. Boleh jadi ada orang lain yang mempunyai kekayaan duniawi yang membuat manusia duniawi ini menjadi iri hati. Sudahkah semua itu cukup memberi kebahagiaan? Sekalipun kebahagiaan sementara yang tidak tercampur dengan kekeruhan rohani. Dan sungguh pun demikian tidak akan selamanya. Seorang nabi melihat segala yang lain dengan mata sedih, selain perkenan dan keridhaan Allah. Keterangan berikutnya, janganlah kau bersedih hati terhadap mereka. Seorang nabi dalam cinta dan simpatinya sebagai manusia, mungkin merasa sedih terhadap golongan tertentu yang begitu angkuh dengan sikap palsunya, serta begitu keras hati terhadap ajaran Allah. Tetapi jangan sampai ia merasa sedih. Dalam rencana Allah tak ada yang cacat, dan pasti ia akan menang. Pertama-tama, ini dialamatkan kepada Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dapat juga berlaku bagi semua orang-orang yang beriman. Ayat ke-88, kita bisa mendapati pula, dan rendahkanlah sayapmu dengan lemah lembut kepada orang beriman. Maka terdapat pula satu catatan di sini. Tamsil ini sebagai seekor burung yang merendahkan sayapnya ke bawah dengan penuh perhatian yang lemah lembut terhadap anak-anaknya yang masih kecil. Hal ini nanti bisa kita dapati pula sebagaimana Allah menyajikannya dalam surah Al-Isra pada surah ke-17 ayat ke-24 yang dapat dipakai juga dengan merendahkan sayap itu tentunya kepada kedua orang tua. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, bahwa betapa kita selalu mendapati bagaimana Allah mengkombinasikan dan menyatu padankan antara peringatan-peringatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, dan termasuk pula mengenai azab yang telah diturunkan kepada kaum-kaum terdahulu. Namun kemudian betapa maha luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Setelah Allah menyampaikan peringatan-peringatan itu, maka kita selalu mendapati bahwa bagaimana Allah pun menggambarkan segala kebesarannya. Maka hal inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau sana kita memperhatikan bagaimana fenomena ini berlaku pula kita dapati di dalam kehidupan ini secara fisiknya.
Sebagai contoh misalnya ketika kita berada dalam sebuah perjalanan wisata saja Bapak dan Ibu. Apakah kita menggunakan sarana penerbangan, ataukah kita menggunakan kapal laut, ataukah kita berkendara menggunakan mobil kita misalnya menuju puncak. Seperti halnya apa yang saya jalani dalam 2 hari ini ketika berada di wilayah puncak ini. Maka tentunya Bapak dan Ibu kita tidak saja terpukau dengan keberadaan keindahan alam dan wisata yang Allah hadirkan di wilayah ini, tidak hanya keindahannya secara fisik, namun udaranya yang menyejukkan dan berbagai keindahan lainnya dengan bunga yang berwarna-warni misalnya. Namun tentunya kita pun harus mewaspadai pula bahwa tidak saja dari sisi kemacetannya, tidak saja dari sisi bahwa di dalam pendakian menuju puncak itu sendiri, kiri dan kanan boleh jadi terdapat pula jurang-jurang yang berada di kiri dan kanannya. Nah, sehingga semuanya ini membutuhkan kehati-hatian yang luar biasa bagi kita semuanya di dalam menelusuri ini, agar tujuan mulia kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu benar-benar kita peroleh secara maksimal di dalamnya. Maka betapa sesungguhnya kembali kita mendapati di dalam ayat ke-85 ini, setelah begitu banyaknya Allah menggambarkan mengenai kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Allah memastikan dan menegaskan kepada kita semuanya, sebagaimana telah kita dapati dahulu ketika kita membaca di dalam ayat ke-190 sampai dengan 194 pada surah Ali Imran itu, bahwa tidak ada cacat dan celah pada setiap apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini. Dan sebagaimana pula kita bisa mendapatinya di dalam surah yang selalu boleh jadi kita baca di dalam surah Al-Mulk itu, bahwa tidak ada cacat dan celah pada penciptaan yang telah Allah berikan kepada setiap umat manusia ini. Namun boleh jadi keterbatasan cara pandang kita saja melihatnya, sehingga seakan-akan bahwa ada yang tidak sempurna di dalam kehidupan ini. Namun tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kekuatan dan keistiqomahan bagi kita semuanya, sehingga dapat kita melihat segala sesuatu itu dengan penuh kearifan yang kemudian menghantarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pun kita bisa mendapati di dalam ayat ini Bapak Ibu, bahwa betapa istimewanya ayat yang kita baca di pagi hari ini. Allah mentautkan mengenai betapa kekuasaan Allah di dalam menciptakan langit dan bumi. Namun kemudian Allah pun mengingatkan bahwa akan tiba saatnya akan datang kepada kita semuanya. Baik yang akan datang itu adalah berupa kematian yang akan menjemput kita, dan tiba perjanjian kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun akan datang itu segala sesuatu yang telah Allah tetapkan di dalam kehidupan ini. Boleh jadi segala sesuatu yang kita cari, boleh jadi segala sesuatu yang kita nantikan di dalam kehidupan ini, bahwa Allah telah menetapkan waktunya. Wa inna sa'ata la'atiyah. Dan saatnya pasti akan datang. Bukankah kita telah mengalami hal ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Maka betapa pula kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah mentautkan tentang alam semesta, tentang langit dan bumi, mengenai keberadaan kita sebagai umat manusia. Maka di dalam perjalanan kehidupan ini, Bapak dan Ibu, boleh jadi kita merasa bahwa ada yang tidak adil, ada yang tidak seimbang, ada kecacatan, atau ada yang kekurangan di dalamnya. Namun Allah menghadirkan kepada kita semuanya agar kita tidak melihat sebagai sesuatu yang cacat, yang kurang itu menjadi sorotan pandang kita, menjadi fokus perhatian kita. Termasuk pula di dalam pergaulan kita, di dalam kehidupan sehari-hari. Maka Allah menyampaikan fasfahis safhal jamil, maka maafkanlah segala kesalahan insani dengan maaf yang baik. Bukankah hal ini terasa benar di dalam pergaulan kita sehari-hari? Boleh jadi fokus kita, Bapak Ibu sekalian, menganggap bahwa diri kita yang paling baik, diri kita yang paling istimewa, diri kita yang memiliki kemuliaan, atau segala sesuatu yang baik itu kita lekatkan di dalam diri kita. Sementara kita pun menganggap yang sebaliknya, boleh jadi kepada orang-orang yang berada di seputar kita, segala kekurangan ada di mereka, dan segala sesuatu yang tidak baik ada pada mereka. Maka boleh jadi benar bahwa terdapat kekurangan pada mereka, terdapat kelebihan pada diri kita. Namun bagaimana Allah mengajarkan kepada kita semuanya bahwa sepatutnya kita tidak menyimpan kesalahan orang lain, keburukan orang lain di dalam diri dan jiwa kita semuanya, dengan membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Maka itulah yang Allah anjurkan kepada kita semuanya, fasfahis safhal jamil. Dan bukankah secara psikologi kita bisa mendapati dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian, sepanjang kita masih menyimpan kesalahan dan kelemahan orang lain di dalam diri kita, maka kita akan bisa merasakan bahwa ketika kita menyimpan keburukan dan kesalahan kelemahan orang lain, maka kalau kita terus menyimpannya, maka dia akan terus bergulung, membesar dan membesar, sehingga seakan-akan semakin buruk pula orang lain terlihat dalam wajah dan pandangan di dalam hati kita. Tetapi sebaliknya ketika kita dengan segala kelegoan kita, dengan keluasan hati kita, ya sudahlah kita maafkan saja. Toh kita juga tidak luput daripada kesalahan di dalam kehidupan ini. Maka pada akhirnya kita merasakan bahwa kita kemudian merasakan bahagia dan tidak perlu kita menyimpan keburukan dan kelemahan orang lain di dalam diri kita. Bukankah banyak sekali Pak Ibu sekalian sekarang ini teori-teori berkembang bahwa sesungguhnya yang segala sesuatu yang berlaku di dalam kehidupan kita ini banyak dipengaruhi oleh segala sesuatu yang berada di alam bawah sadar kita. Maka kalau sana kita terlalu banyak menyimpan hal-hal yang buruk di alam bawah sadar kita, maka dengan berjalannya waktu, keburukan itu pun akan mengena kepada diri kita sendiri. Maka tiada lain Allah mengajarkan kepada kita semuanya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bahwa bagaimana Allah menyampaikan bahwa kita harus bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaimana cara kita menyikapi orang-orang yang berada di seputar kita. Bukankah kita bisa mendapati bagaimana Allah mengajarkan kesabaran kepada kita semuanya, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh ayah dan ibu kita? Bukankah begitu banyak kesalahan kita kepada mereka, namun mereka memiliki ruang maaf yang luar biasa di dalam kehidupannya. Seberat apapun kesalahan yang telah dilakukan oleh putra dan putrinya, mereka selalu memiliki ruang dan waktu untuk membukakan pintu maaf bagi kita semuanya. Bukankah insya Allah kita mendapati bahwa hanya pada orang tua yang tidak memiliki rasa dendam kepada putra dan putrinya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita ayah dan ibu kita sesungguhnya ada sebagai etalase. Dikarenakan kita tidak mampu melihat secara langsung bagaimana cara Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Namun sesungguhnya kasih sayang yang telah Allah berikan kepada ayah dan ibu kita, dan kemudian ayah dan ibu kita menyalurkannya kepada kita untuk bisa kita memahami bahwa demikianlah keberadaan hakikat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memaafkan untuk kita semuanya. Maka kalau kita menyadari bahwa betapa banyaknya dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan di dalam kehidupan ini, dan kemudian kita pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa kita tidak mempraktekkan dengan memberikan maaf itu kepada orang-orang yang berada di seputar kita? Itulah yang Allah sampaikan, fasfahis safhal jamil. Maka maafkanlah dengan maaf yang baik. Nah, tentunya dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, menjadi ujian bagi kita semuanya. Kadangkala belum selaras sesungguhnya, kalaupun toh kita misalnya memberikan maaf. Memberikan maaf kita tidak sepenuhnya kadangkala tulus. Di mulut kita mengatakan memaafkannya, tetapi boleh jadi kita masih menyimpan kesalahan itu di dalam diri kita. Maka tentunya hal ini adalah merupakan perjuangan yang luar biasa bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah memerintahkan kepada kita untuk membukakan pintu maaf ini adalah untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk kebaikan orang lain. Hal jazaul ihsani illal ihsan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, termasuk ketika kita memberikan maaf, maka sesungguhnya ketika itu kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Inna rabbaka huwal khallaqul alim, karena sungguh Tuhanmu Maha Pencipta, Maha Tahu. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim, dan telah kami berikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah telah menghadirkan kepada kita semuanya tidak saja Al-Quran yang begitu lengkapnya 114 ayat yang terkandung di dalamnya, namun Allah menyebut secara khusus pada pagi hari ini mengenai keberadaan surah Al-Fatihah itu sendiri. Para mufassir dan ulama bersepakat bahwa yang dimaksudkan dengan 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah Al-Fatihah.
Sebagaimana kita bisa mendapati dalam kehidupan kita sehari-hari, Al-Fatihah tidak hanya bagian daripada apa yang terdapat dalam Al-Fatihah itu disajikan pula pada surah dan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran, namun bukankah di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah merupakan kewajiban yang mutlak bagi kita semuanya untuk mengulang membaca Al-Fatihah itu di dalam kehidupan kita. Tidak syah salat yang kita laksanakan tanpa diawali dengan membaca Al-Fatihah itu sendiri. Maka tentunya sebagaimana yang kita yakini bahwa ketika Allah mengulang-ulang segala sesuatu, maka bisa dipastikan bahwa terdapat sesuatu yang sangat penting di dalam sesuatu yang diperintahkan secara berulang-ulang itu sendiri. Apalagi Al-Fatihah, paling tidak Bapak Ibu sekalian, sebanyak 17 rakaat dan 17 Al-Fatihah yang kita bacakan di dalam sholat fardu itu. Apalagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah, sholat rawatib lainnya. Dan belum lagi kita menggunakan Al-Fatihah itu dalam setiap penghantar doa-doa kita yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak saja disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah merupakan ringkasan ataupun simpulan daripada seluruh ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, namun sesungguhnya terdapat sesuatu hal, pesan-pesan yang sangat penting dan luar biasa yang Allah sajikan bagi kita semuanya. Dan betapa sesungguhnya bukan suatu hal yang kebetulan urutan-urutan daripada Al-Fatihah itu sendiri. Sebagaimana kita membacanya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan firman dan ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah, Iqra, bacalah. Namun bagaimana cara membaca itu? Iqra bismi rabbik, maka bacalah dengan nama Tuhanmu. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya ketika kita membaca Al-Quran, kita menggunakan bacalah dengan nama Allah yang kita lafazkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyebut nama Allah. Namun sesungguhnya di dalam apapun yang kita baca di dalam kehidupan ini, baru bisa kita menyerap makna secara hakiki apabila kita melaksanakan pembacaan itu dengan menggunakan kacamata nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya secara fisiknya, tetapi orientasi yang kita lakukan adalah orientasi dengan kebeningan dan kejernihan hati bahwa kita ingin melihatnya dengan kacamata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwa betapa Allah mengajarkan kepada kita semuanya diawali dengan Bismillah, bahwa dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka sesungguhnya lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim bukan hanya sekedar lafaz yang kita bacakan dalam setiap hari kita, namun bagaimana Allah mengajarkan kepada kita semuanya bahwa hanya sukses secara hakiki yang bisa kita dapati dalam kehidupan ini dalam melaksanakan segala sesuatu apabila kita melandasinya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kita melandasinya dengan penuh kasih dan sayang. Bukankah kembali lagi kita mendapati Bapak dan Ibu, kenapa kita begitu terkesan terhadap keberadaan ayah dan ibu kita? Kenapa seakan-akan tidak ada batas antara ruang dan waktu dengan kita? Walaupun berpuluh-puluh tahun mereka telah meninggalkan kita. Namun seakan-akan mereka tetap berada di sisi kita. Kenapa begitu mengesankan atas apa yang telah mereka lakukan? Kenapa begitu mengesankan setiap perkataan yang telah mereka sampaikan kepada kita? Dikarenakan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ayah dan ibu kita menghantarkannya dengan penuh kasih sayang. Tidak ada pamrih yang mereka miliki di dalam kehidupannya. Sebagaimana apa yang kita rasakan sendiri terhadap putra dan putri kita. Bukankah kita memperlakukan mereka sejak mereka dilahirkan, kemudian mereka dibesarkan. Tidak ada pamrih apapun kecuali hanya mengharapkan agar kebaikan semata yang terhantarkan kepada mereka. Maka inilah sesungguhnya Allah mengajarkan kepada kita semuanya. Namun boleh jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah kita lupa bahwa kasih sayang sesungguhnya yang harus melandasi segala sesuatu yang kita lakukan. Dan kasih sayang yang mengingatkan kepada kita semuanya akan kasih sayang yang tidak berbatas, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kemudian Allah mengajarkan kepada kita semuanya Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa bukan hanya kita memuji tetapi juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbil alamin. Dan bagaimana kalau misalnya kita memperhatikan Bapak dan Ibu, para ulama dan para mufassir kita telah menjelaskan begitu rincinya mengenai kata Rabbil alamin ini sendiri.
Sebagaimana kita bisa mendapati bahwa di dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali dijelaskan dan disampaikan kepada kita semuanya bahwa kata Rabb itu bukannya sekedar bahwa Allah menciptakan kita, tetapi termasuk dia dalam pengertian kata Rabb itu sendiri adalah bahwa Allah memfasilitasi kita tiada henti. Allah memelihara kita, menjaga kita, dan segala sesuatu melingkupi kehidupan seluruh umat manusia dan alam semesta di dalam kehidupan ini. Dan betapa sesungguhnya melalui ayat ini pula Allah mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana cara kita berpikir besar. Berpikir besar, kita tidak hanya melihat secara mengerucut, tetapi Allah memayungi dengan segala sesuatu yang besar terlebih dahulu. Bukankah begitulah yang Allah ajarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau sana kita membiasakan diri kita berpikir besar, maka insya Allah kita akan mendapati keleluasaan di dalam kita berselancar menjalani kehidupan ini. Dan begitu pun ketika kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah mengajarkan kepada kita semuanya, dan Allah ingatkan kembali Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan kemudian Allah menyampaikan kepada kita Malik Yaumiddin, bahwa Allah penguasa hari perhitungan, penguasa hari kemudian. Allah mengajarkan kepada kita di sini untuk menjadi seorang yang visioner, untuk menjadi seorang yang melihat jauh ke depan. Bahwa betapa kita mendapati dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, kita bisa membedakan antara orang yang sukses dan tidak sukses itu adalah sejauh mana mereka menetapkan visi kehidupan mereka sendiri. Bukankah kita bisa mendapati ketika seseorang itu memiliki visi yang begitu jelasnya, maka buat mereka penderitaan ataupun perjuangan yang mereka laksanakan dan mereka dapati pada hari ini tidak menjadi masalah dikarenakan mereka tahu bahwa mereka akan mendapati sesuatu yang membahagiakan bagi mereka. Sebagaimana Allah mengajarkan kepada kita semuanya untuk mempraktekkan bagaimana bahwa kita harus memiliki visi besar itu. Visi yang jauh ke depan, bukannya visi dunia, tetapi adalah visi akhirat. Itu tujuan kita. Apapun yang kita dapati dalam kehidupan ini, sehebat apapun dalam kehidupan ini, apakah kita mau mempertaruhkan kalau kita tidak selamat dalam kehidupan akhirat nanti? Maka sebetulnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman, maka tujuan kita adalah tujuan akhirat sepatutnya. Tujuan akhirat bukan hanya akhirat semata, tetapi berada dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada dalam naungan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan kita. Bukan hanya akhirat semata, tetapi akhirat yang diridhoi oleh Allah. Maka itulah sepatutnya yang menjadi visi seorang yang beriman. Dan bukankah Bapak Ibu sekalian di dalam dunia korporasi pun, ataupun di dalam kehidupan birokrasi dan situasi global sekalipun, kita bisa mendapati bahwa semua orang mengakui bahwa kita harus memiliki visi yang jelas dan jauh ke depan. Dan itulah yang Allah sampaikan dan ajarkan kepada kita, yaitu Malik Yaumiddin. Begitupun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau yang kami sembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Bukankah Allah mengajarkan dan mengingatkan kepada kita akan misi? Apa misi kita di dalam kehidupan ini? Bagaimana Allah menyampaikan di dalam ayat ini, menegaskan kepada kita bahwa misi kehidupan kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu pun di dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak hanya kita memiliki visi, tetapi harus jelas pula misi kita. Bahwa yang kita lakukan itu untuk apa sesungguhnya. Dalam peran dan profesi yang kita jalani harus jelas misi itu sendiri. Kalau seandainya tidak jelas ya misi, itulah yang membuat kita gampang sekali kita merasa duka dan nestapa dan galau, dan tidak paham apa sesungguhnya yang sedang kita lakukan itu. Sebagaimana ketika kita menjadi ayah dan ibu, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita memiliki misi bagaimana menghantarkan putra dan putri kita benar-benar menjadi penerus kita semuanya. Bukan hanya penerus kita secara biologis, tetapi adalah bagaimana menjadi penerus dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahwa kita semua ini adalah penerus para nabi dan rasul, maka kita pun sebagai orang tua berkewajiban menyampaikan pesan dan misi itu kepada putra dan putri kita semuanya. Maka kalau kita menyadari bahwa misi kita adalah
Setiap putra dan putri dan anak keturunan kita adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menyadari benar misi itu, maka insya Allah Allah akan hadirkan kesabaran dan keistiqomahan kita dalam mengemban misi itu sendiri, meskipun boleh jadi terasa berat kadangkala di dalam kita menjalaninya. Dan begitu dalam kehidupan kita sehari-hari, betapa banyaknya Bapak Ibu sekalian kita bisa mendapati, apakah karyawan, ataukah karyawati, ataukah pimpinan perusahaan sekalipun, ataupun aparatur-aparatur negara misalnya, ketika mereka tidak menyadari bahwa misi yang mereka laksanakan itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan keumatan, maka kita bisa mendapati bahwa kalau saling tidak paham akan misi ini, itulah yang kadang-kadang membuat gampang sekali kita terlempar daripada jalan yang lurus itu, bengkok jalan kita jika tidak paham misi yang diembankan kepada kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa kemudian Allah mengajarkan kepada kita semuanya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukankah tidak hanya cukup visi dan misi, tapi harus ada strategi pula di dalam kehidupan ini. Tidak akan mungkin kita punya visi, punya misi kalau tidak ada strategi. Maka Allah mengajarkan kepada kita, mengingatkan bahwa ihdinas siratal mustaqim, agar kita benar-benar dapat menempuh jalan yang lurus. Itu artinya bahwa mantap kita dengan arah dan tujuan kita. Kita menempuh cara yang paling efektif dan efisien menuju kepada jalan itu sendiri. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan yang telah Engkau beri untuk mereka segala kenikmatan, bukan jalan yang dimana Allah murka kepada mereka, apalagi pada jalan orang yang telah Allah sesatkan. Dan bukankah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa melihat bahwa betapa relevansi antara 7 ayat yang terdapat dalam Al-Fatihah ini dengan apa-apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, dalam bidang apapun. Kalau misalnya kita betul-betul bisa mengaplikasikan dan menerapkan Al-Fatihah di dalam ayat ini, maka hanya semata-mata keberkahan dan ridho Allah akan kita dapatkan dalam kehidupan ini, dan bukannya sukses dalam kehidupan dunia, namun pula sukses dalam kehidupan akhirat kita semuanya. Dan sebagai bagian akhir Bapak Ibu sekalian dari apa yang kita dapati di dalam ayat-ayat yang kita telusuri pada pagi hari ini, kita sama-sama mendapati bahwa bagaimana Allah telah mengajarkan dan mengingatkan kepada kita semuanya melalui surah Al-Hijr yang kita baca pada pagi hari ini. Di dalam ayat yang kita baca pada ayat terakhir yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu pada ayat ke-88 dalam surah Al-Hijr ini, Allah menyampaikan, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wala tahzan 'alaihim wahfid janahaka lil mu'minin. Bahwa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, banyak sekali kita bisa mendapati dalam kehidupan ini. Terlalu banyak kadangkala kita mendongak, dan bahkan boleh jadi disadari atau tidak disadari ketika kita berjalan pagi saja Bapak Ibu sekalian, kita sedang berolahraga, tetapi mata kita asyik sekali melihat kiri dan kanan kepada rumah-rumah itu sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan kita banyak melirik ke arah rumah-rumah orang itu. Dikarenakan hal ini Bapak Ibu sekalian, apabila kita tidak memiliki kekuatan batin yang luar biasa, maka boleh jadi kita menjadi tergiur, padahal boleh jadi kemampuan kita belum memungkinkan untuk memiliki hal yang demikian. Maka Allah mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini, janganlah engkau menatapkan pandanganmu atas apa yang kami berikan kepada golongan tertentu di antara mereka. Maka boleh jadi Bapak Ibu sekalian kita sering mendapatkan ungkapan, kenapa ya mereka tidak beriman kepada Allah, tetapi Allah berikan begitu banyaknya nikmat dan keleluasaan di dalam kehidupan ini kepada mereka. Nah, Bapak dan Ibu, dalam hal ini sepatutnya kita berhati-hati. Kadangkala pandangan mata kepala kita ini banyak mengecoh kita semuanya. Seakan-akan kita melihat gemerlap dan kemilau kehidupan yang beraroma kebahagiaan yang luar biasa dari apa yang telah mereka miliki. Padahal sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan seseorang itu melainkan hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan telah banyaknya ayat-ayat yang telah kita telusuri di dalam Al-Quran ini, tentunya pengertian sukses di dalam kehidupan ini sudah menjadi berbeda bagi kita semuanya.
Sukses dalam kehidupan ini bukan hanya sukses dalam kehidupan dunia, tetapi juga sukses dalam kehidupan akhirat. Dan sukses bukan hanya diukur dengan segala sesuatu yang bersifatnya materi, apakah berupa kekayaan, apakah jabatan, kekuasaan, nama baik, dan sebagainya. Namun sesungguhnya adalah bagaimana sukses dalam kehidupan ini, walaupun boleh jadi tidak sukses secara materi dalam pandangan mata manusia, namun bagaimana kita bisa mendekatkan diri dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana atas apa yang disajikan di dalam ayat ini, dan sebagaimana pula kita banyak mendapati bahwa khususnya pada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi dan Rasul sebelumnya, bahwa betapa inginnya mereka memberikan pencerahan kepada kaumnya, kepada orang terdekatnya, mengenai keberadaan pesan-pesan Allah yang telah dititipkan kepada mereka. Namun ketika menghadapi ternyata mereka tidak mau menerimanya dan bahkan mencemoohnya. Boleh jadi pada diri Rasulullah hadir kesedihan yang luar biasa ketika itu. Khususnya ketika kita mendapati bahwa bagaimana paman beliau Abu Thalib sampai dengan akhir kehidupannya tidak mau mengucapkan syahadat itu sendiri. Betapa sedihnya sesungguhnya hal ini bagi diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun itulah Allah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan pada dirimu, pada sisimu untuk memberikan petunjuk, meskipun itu kepada orang yang kau cintai, tetapi hidayah itu hanya diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka bagaimana Allah menyampaikan kepada Rasulullah dan kepada kita semuanya, kalau saat kita menghadapi situasi yang demikian, kita telah berikhtiar, telah berbuat baik, ternyata tidak mendapatkan sambutan, maka tidak perlu kita menjadi sedih karena bukan tugas kita untuk memastikan seseorang itu bisa menerima atau tidak menerimanya, karena Allah yang Maha menentukan itu semuanya. Tugas kita hanya sekedar menyampaikan saja. Dan bagian akhir daripada ayat ini, wahfid janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah sayapmu dengan lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita membaca ayat ini, maka di dalam Al-Quran penggunaan kata wahfid janahaka bukan hanya terdapat di dalam ayat ini, namun Allah mentautkan hal ini bahwa bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Bahwa kalau saatnya kita mendapati dalam ayat ini bahwa bagaimana Allah menggambarkan seperti halnya seekor burung yang melebarkan dan menurunkan sayapnya, maka sesuai dengan kelebaran sayap itu sendiri, bahwa menunjukkan bahwa burung itu merendahkan dirinya, dan kemudian bagaimana dengan sayap yang lebar itu untuk mengayomi segala sesuatu yang berada di bawahnya. Maka bagaimana Allah telah memberikan perumpamaan berlaku kita kepada orang tua, seperti halnya burung yang mengembangkan sayapnya itu. Dan hal ini mengingatkan kepada kita semuanya, sebagaimana terdapat di dalam ayat ke-24 pada surah ke-17. Namun sebelum membaca ayat ke-24 ini, alangkah baiknya apabila kita membaca ayat ke-23 pada surah ke-17. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Maka Allah melanjutkannya, bagaimana sikap dan cara kita kepada mereka. Wahfid lahumā janahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku kecil. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana awwabina ghafura. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
Maka semoga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa menjadi bagian daripada apa yang disebutkan di dalam ayat ke-25 ini, yaitu menjadi bagian daripada orang yang baik dan tentu yang didahului dengan berbakti kepada ayah dan ibu itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita terus memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan anugerah kelembutan hati kepada kita semuanya, bahwa bagaimana para ulama dan mufasir menggambarkan mengenai wahfid janahaka di sini adalah menghadirkan pengayoman dan kelembutan itu sendiri. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan walidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita semuanya, bahwa bagaimana kita sepatutnya kita merendahkan sayap kita, berlaku lemah lembut dan mengayomi kepada orang-orang di seputar kita, termasuk dan utamanya kepada orang tua kita. Dan bahwa boleh jadi Bapak Ibu sekalian kita bisa mendapati dalam kehidupan ini dengan cara yang demikianlah merupakan salah satu sukses di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan begitu Allah menyampaikan dan mendatangkan untuk kita semuanya penggunaan kata wahfid ini, sebagaimana kita dapati dalam surah ke-26, dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat ke-215. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Dan kita bisa mendapati Bapak Ibu sekalian bagaimana Allah telah menyampaikan perintah ini kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Dan dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Maka inilah Bapak Ibu sekalian sederet pesan-pesan Allah yang Allah hadirkan kepada kita semuanya, sebagaimana termaktub dan terdapat di dalam ayat ke-214 sampai dengan ayat ke-216 pada surah ke-26, surah Asy-Syu'ara. Dan begitu pun Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa dari apa yang kita dapati dalam ayat ke-88 mengenai bagaimana kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak terpisah dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya, sebagaimana terdapat dalam surah Luqman. Maka sepatutnya Bapak Ibu sekalian kita menelisik ke dalam diri kita, apakah pesan-pesan yang terdapat dalam surah Luqman ini sudah pernah kita katakan kepada anak-anak keturunan kita semuanya. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa lengkapnya ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, bagaimana sikap dan cara kita terhadap kedua orang tua kita, dan bahkan bagaimana Allah menyampaikan dalam ayat ke-15 pada surah Luqman ini sendiri, walaupun mereka berbeda pandangan dengan kita, walaupun mereka mengajak kepada jalan yang tidak benar, hanya kita diperintahkan untuk tidak mengikuti kalau saat diajak kepada jalan yang tidak benar. Namun Allah tetap memerintahkan kepada kita adalah tetap berbuat baik kepada mereka. Maka begitu istimewanya posisi orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan melalui jendela kita membaca ayat-ayat yang terdapat pada surah Luqman ini, yang diawali apa yang kita dapati pada ayat ke-12, dan berlanjut pula bagaimana Allah telah memberikan tuntunan kepada kita semuanya, pesan-pesan apa yang sepatutnya kita sampaikan kepada anak-anak kita, keturunan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk terus menelusuri apa yang terdapat dalam surah Luqman ini sampai dengan ayat ke-19-nya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu yang dapat sama-sama kita telusuri dan kita hantarkan di dalam bersama kita menelusuri apa-apa yang terdapat di dalam ayat ke-85 sampai dengan ayat ke-88 pada pagi hari ini. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita telusuri bersama ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, barokah, hidayah dan ridhonya untuk kita semuanya.